Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi rekan-rekan sekalian, kita bertemu di materi Wirausaha Muda. Dan pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang manajemen sumber daya manusia. Dan kita pahami secara bersama bahwa manajemen sumber daya manusia adalah sesuatu yang sangat penting bagi sebuah perusahaan atau sebuah kelompok usaha. Rekan-rekan sekalian, apalah jadinya kalau perusahaan kita besar namun kemudian tidak memiliki karyawan, atau sebuah organisasi tidak ada anggota di dalamnya yang kemudian sebagai pekerja, apakah di lembaga pemerintahan atau lembaga-lembaga swasta, maka tidak akan ada fungsi dari kelembagaan yang ada jika sumber daya manusia di dalamnya mereka tidak miliki. Sehingga penting kiranya hari ini kita akan berbicara tentang manajemen sumber daya manusia. Rekan-rekan sekalian, bahwa sumber daya manusia ini adalah salah satu aspek yang sangat penting bagi satu perusahaan atau sebuah lembaga, sehingga perlu dikelola, perlu dimanage dengan sedemikian. Bayangkan teman-teman sekalian, kalau ada perusahaan yang sangat besar, kemudian mereka punya punya komoditi yang sangat diminati orang, namun kemudian mereka akan kesulitan dengan karyawan, ya, karyawan-karyawan yang handal pada resign, karyawan-karyawan yang memiliki talenta pada resign dari pekerjaan mereka atau keluar dari pekerjaan mereka, dan saya yakinkan Anda bahwa perusahaan itu akan kolaps. Sehingga antara kebutuhan sumber daya manusia yang ada dalam satu lembaga, terutama lembaga-lembaga wirausaha, rekan-rekan sekalian, ini sangat penting untuk diperhatikan. Mereka memiliki sumbangsi yang sangat strategis dalam pengembangan perusahaan kita, sehingga dalam kegiatan-kegiatan rekrutmen karyawan itu selalu saja di brainstorming pada mereka, bagaimana visi misi perusahaan ke depan harus seperti apa, dan ada target-target yang harus menjadi konsen mereka, sehingga tujuan daripada proses berjalan dari sebuah manajemen dalam perusahaan itu bisa dicapai dengan baik. Rekan-rekan sekalian, sumber daya manusia ini penting untuk kemudian kita perhatikan. Banyak sekali teori tentang bagaimana pengertian sumber daya manusia, rekan-rekan sekalian, di mana sumber daya manusia itu adalah pemanfaatan para individu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi ini berdasarkan apa yang disampaikan oleh Mondi tahun 2008. Kemudian tujuan manajemen sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan kontribusi produktif para karyawan bagi organisasi secara strategik, etis, dan bertanggung jawab sosial. Ini disampaikan oleh Weather Davis tahun 1996. SDM atau sumber daya manusia adalah aset yang harus dikelola secara cermat sejalan dengan kebutuhan organisasi. Berbagai pakar memberikan penjelasan tentang ini, definisi tentang sumber daya manusia ini, namun kembali kepada perusahaan bagaimana kemudian menjembatahkan apa yang kemudian menjadi definisi dalam satu perwujudan bahwa mereka mengelola sumber daya manusianya dengan baik. Ada perusahaan yang mungkin akan menjadi besar karena sumbangsi atau kerja atau kinerja dari karyawan-karyawan, mulai dari manajer, kemudian turun ke bawah, kepala bagian produksi, kemudian turun ke bawah sampai ke bagian-bagian reseller. Itu juga bagian yang harus diperhatikan, sehingga tak jarang ada perusahaan-perusahaan yang kemudian memberikan bonus kepada karyawannya jika mencapai capaian kinerjanya melebihi dari standar yang sudah ditetapkan. Rekan-rekan sekalian, ini penting bagi kita untuk kemudian kita pahami secara bersama bahwa apapun perusahaannya, dia menghasilkan produk apapun, maka sangat penting untuk diperhatikan terkait dengan sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan, sehingga harus di-upgrade, harus diberikan reward dan lain sebagainya, agar kemudian karyawan-karyawan itu bisa bekerja dengan baik dan mereka memiliki
energi yang sangat besar jika pekerjaan mereka dihargai. Rekan-rekan sekalian, pada saat ini kita akan bicara tentang ruang lingkup dari manajemen sumber daya manusia itu secara holistik. Yang pertama mungkin kita akan bicara tentang bagaimana pengadaan sumber daya manusia. Ya, ada tata cara yang perlu kita lakukan agar kemudian kita bisa melakukan pengadaan atau rekrutmen dari karyawan atau sumber daya manusia di perusahaan kita. Kemudian yang kedua, kita akan membicarakan bagaimana cara mengembangkan sumber daya manusia, kemudian memelihara sumber daya manusia. Terkait dengan memelihara sumber daya manusia ini, rekan-rekan sekalian, kita akan bicara tentang bagaimana memberikan kompensasi, kemudian mengintegrasi, menghubungkan hubungan perburuan, terus terkait dengan PHK dan sebagainya. Ini yang mungkin kita akan bahas di beberapa kesempatan di tayangan-tayangan berikutnya. Rekan-rekan sekalian, apa kemudian perbedaan antara manajemen sumber daya manusia dengan manajemen personalia? Secara istilah, manajemen personalia, rekan-rekan sekalian, memberikan makna bahwa personalia itu bicara tentang karyawan. Berarti manajemen personalia, yaitu karyawan, hanya dianggap sebagai salah satu faktor produksi saja, ya, yang tenaganya harus digunakan secara produktif bagi pencapaian tujuan perusahaan. Sementara manajemen sumber daya manusia terkandung pengertian bahwa karyawan yang ada dalam perusahaan merupakan aset atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, ya, yang sangat berharga sehingga harus dipelihara, dipenuhi kebutuhannya dengan baik. Jadi tidak hanya sebatas kita menjaga hak-haknya terhadap jam kerjanya saja, dia masuk jam 7, pulang jam 7, tetapi tidak memperhatikan hak-hak lainnya, misalnya kaitan dengan kesejahteraannya. Mungkin kalau manajemen personalia itu hanya berbicara tentang persoalan gaji dan lain sebagainya, tetapi manajemen sumber daya manusia ini akan bicara tentang, mungkin akan tetap bicara tentang gaji, tetapi juga ada bagian lain terkait dengan reward, terkait dengan membangun silaturahim, hubungan antara perusahaan dengan keluarga, memberikan jaminan-jaminan kesehatan dan sebagainya. Ini juga bagian daripada manajemen sumber daya manusia. Sehingga rekan-rekan sekalian, ketika dikaji dengan baik bagaimana manajemen sumber daya manusia ini, maka kita akan mendapatkan outputnya adalah karyawan yang loyal, karyawan yang setia, manajemen sumber daya manusia yang akan setia untuk menjalankan roda bisnis kita, akan setia menjalankan apa yang menjadi tujuan-tujuan daripada organisasi wirausaha kita. Rekan-rekan sekalian, ada beberapa tujuan manajemen sumber daya manusia yang kita harapkan. Yang pertama itu adalah tujuan organisasional, yang mana tujuan organisasional ini bahwa karyawan yang memiliki perusahaan itu karyawan yang mampu memahami apa yang kemudian menjadi tujuan organisasi atau lembaga yang ada, perusahaan yang ada, sehingga mereka bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua adalah tujuan fungsional. Tujuan fungsional berdasarkan fungsi mereka sebagai karyawan, yang kita tidak memberikan fungsi yang lain atau beban yang lain selain daripada fungsi mereka. Kalaulah misalnya kita bicara sebagai manajemen marketing misalnya, dia akan hanya berbicara tentang marketing. Dia tidak lagi bicara tentang keuangan, dia tidak bicara yang lain. Meskipun ada hubungan di antara beberapa bagian yang ini, rekan-rekan sekalian. Manajemen marketing akan memikirkan, karyawan marketing akan memikirkan bagaimana kemudian menjual sebanyak mungkin apa yang bisa dilakukan, sehingga produk-produk yang dihasilkan itu bisa terjual dengan baik sesuai dengan target yang kita tetapkan dalam tahun itu. Kemudian yang ketiga itu adalah kita akan bicara tentang tujuan kemasyarakatan, bahwa ada
satu divisi tersendiri yang dibuat oleh perusahaan yang akan bicara tentang tujuan kemasyarakatan, di mana tujuan kemasyarakatan ini akan berhubungan dengan masyarakat, akan berhubungan dengan buyers, akan berhubungan dengan sosial, ekonomi sosial yang ada di luar daripada perusahaan, sehingga dia akan memikirkan sedemikian. Kemudian yang keempat itu akan bicara tentang tujuan personal yang ada dalam perusahaan. Rekan-rekan sekalian, ini beberapa poin yang mungkin kita sudah bicarakan, sehingga harapannya adalah bahwa dengan menggunakan keilmuan manajemen sumber daya manusia, kita bisa kelola kita kelola sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan kita, mulai dari top leader sampai dengan bagian terendah yang ada di dalam perusahaan kita. Rekan-rekan sekalian, ada beberapa fungsi manajemen sumber daya manusia yang perlu kita perhatikan. Yang pertama terkait dengan persiapan dan seleksi. Kita akan bicara tentang analisis dan desain jabatan, kemudian perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen, lalu kemudian kita seleksi karyawan yang atau sumber daya manusia yang kita akan dapat. Kemudian yang kedua itu adalah pengembangan dan evaluasi. Pengembangan dan evaluasi ini akan bicara tentang bagaimana orientasi, bagaimana tentang penempatan, dan termasuk di dalamnya kita akan bicara tentang PHK, bagaimana kita memberhentikan karyawan. Sehingga kaitan dengan pengembangan dan evaluasi ini, maka ada di awalnya itu akan berdasar kepada kontrak-kontrak karya atau kontrak-kontrak kerja yang sudah kita buat sedemikian. Rekan-rekan sekalian, termasuk di dalam pengembangan dan evaluasi ini adalah pelatihan dan pengembangan, perencanaan karir dan penilaian kinerja dari karyawan-karyawan kita. Kemudian yang berikutnya adalah kompensasi dan proteksi. Ini yang harus kita perhatikan. Urusan gaji, urusan upah, urusan insentif, urusan tunjangan, dan urusan layanan ini juga harus jelas, rekan-rekan sekalian. Apa yang menjadi hak-hak mereka, karyawan kita, itu perlu ditata kelola dengan baik. Sehingga termasuk dengan gaji haruslah tertuang secara tertulis di dalam kontrak kerja, berapa gaji yang mereka akan peroleh, bagaimana insentif mereka, apakah dihitung per jam ataukah dihitung berdasarkan hasil pekerjaan yang dikerjakan, volume pekerjaan, termasuk dengan tunjangan, ada anak istri, ada tunjangan kesehatan dan sebagainya. Kalau dia sakit, apa yang kemudian menjadi hak-haknya itu juga perlu dibicarakan dengan baik. Rekan-rekan sekalian, dan fungsi yang lain terkait dengan manajemen sumber daya manusia ini adalah hubungan kekaryawanan dan audit. Jadi hubungan kekaryawanan ini termasuk di dalamnya hubungan serikat pekerja, kemudian audit manajemen sumber daya manusia itu juga dapat kita pahami di dalam fungsi manajemen sumber daya manusia. Rekan-rekan sekalian, penyediaan staff atau rolling staff, ya, pengembangan sumber daya manusia atau human resource development, dan ini biasanya dilakukan oleh fungsi HRD yang ada di dalam sebuah perusahaan. Kompensasi, keselamatan, kesehatan, dan hubungan kekaryawanan dan perburuhan ini juga menjadi konsen. Rekan-rekan sekalian, saya kira ini beberapa poin yang mungkin bisa kita sampaikan pada pertemuan hari ini, dan kita akan lanjutkan di beberapa pertemuan yang akan datang. Salam sukses dan semoga berhasil dalam setiap niatan dan harapan kita di tahun-tahun yang